Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 50243. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri paling menonjol dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yaitu yang kelima, kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Ini mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Ketujuh, kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan, kurikulum 2006. KTSP perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Yang ke-11, kurikulum darurat adalah kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu siswa yang berdampak pandemi dan berpotensi tertinggal. Kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Yang terakhir yaitu yang ke-12, kurikulum paradigma. Pada kurikulum ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, dari kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.